Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Zahran dengan NIM 103230120 dari Fakultas Sosial dan Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan sumber daya manusia. Namun saya akan menambahkan pembahasan mengenai hal yang berkaitan erat dengan perencanaan sumber daya manusia, yaitu passion dalam hal perencanaan MSDM. Lalu, apa kaitannya perencanaan sumber daya manusia dengan passion? Passion adalah perasaan semangat yang luar biasa yang timbul pada diri individu atau seseorang pada saat akan melakukan suatu hal atau pekerjaan. Terus apa pentingnya antara perencanaan sumber daya manusia dengan passion? Yuk kita bahas. Di sini saya akan membahas 7 pembahasan, mulai dari definisi atau pengertian perencanaan sumber daya manusia, unsur-unsur perencanaan sumber daya manusia, pentingnya passion dalam dunia kerja, cara menerapkan passion dalam dunia kerja, tantangan dan solusinya, studi kasus, serta kesimpulannya. Kita masuk ke materi ya. Pembahasan yang pertama adalah definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM adalah proses strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Sederhananya, PSDM adalah perencanaan yang matang untuk mengelola sumber daya manusia agar sejalan dengan tujuan bisnis. Tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan jumlah yang tepat guna mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur perencanaan sumber daya manusia. Menurut Ishan et al. Tahun 2021 ada 9 unsur-unsur perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM ini merupakan langkah pertama dalam perencanaan sumber daya manusia yang melibatkan identifikasi dan penilaian kebutuhan tenaga kerja pada saat ini dan di masa depan. Contohnya, sebuah perusahaan IT yang berkembang pesat mungkin menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pengembang perangkat lunak dengan keahlian khusus dalam keamanan cyber untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Yang kedua ada perencanaan kebutuhan SDM. Setelah menganalisis kebutuhan, organisasi perlu merancang strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, sebuah rumah sakit mungkin merencanakan perekrutan tambahan perawat dan dokter, serta memperluas fasilitas pelatihan untuk mengatasi peningkatan pasien yang diharapkan. Yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen melibatkan mencari, menarik, dan memilih individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan startup yang baru saja mengumpulkan modal mungkin melakukan rekrutmen terbuka untuk mencari pengembang perangkat lunak berbakat yang dapat membantu mereka membangun produk baru. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan yang ada untuk menjawab perubahan lingkungan kerja atau untuk mempersiapkan mereka untuk peran baru. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mungkin menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keahlian teknis karyawan dalam penggunaan peralatan baru yang diperkenalkan dalam proses produksi. Yang kelima ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses terus-menerus yang melibatkan penilaian kinerja karyawan, umumnya melalui penilaian periodik atau ulasan kinerja. Contohnya, seorang manajer proyek mungkin melakukan penilaian tahunan terhadap anggota timnya untuk mengevaluasi pencapaian proyek dan kemajuan individu dalam mencapai tujuan proyek. Yang ketujuh ada penyesuaian rencana. Perencanaan SDM harus selalu siap untuk disesuaikan dan direvisi sesuai dengan perubahan dalam lingkungan, bisnis, atau kebutuhan organisasi. Contohnya, saat pandemi COVID-19 muncul, banyak organisasi terpaksa merevisi rencana SDM mereka dengan cepat, misalnya dengan mengadopsi kerja jarak jauh atau menangguhkan rekrutmen untuk sementara waktu. Yang ketujuh ada teknologi dan sistem manajemen SDM. Teknologi berperan penting dalam memfasilitasi perencanaan SDM yang efisien. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin menggunakan sistem manajemen SDM berbasis cloud untuk mengelola data karyawan, merencanakan cuti, dan memfasilitasi pelatihan karyawan. Yang kedelapan adalah aspek etis dan keberlanjutan. Etika dan keberlanjutan adalah elemen penting dalam perencanaan SDM. Contohnya, sebuah perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan mungkin menawarkan program beasiswa untuk pendidikan anak karyawan atau mempromosikan penggunaan transportasi
SDM untuk mengurangi jejak karbon. Yang terakhir ada pengembangan karir dan kesejahteraan karyawan. Perencanaan SDM juga harus memperhatikan pengembangan karir dan kesejahteraan karyawan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi besar mungkin menawarkan program fleksibilitas kerja yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah secara reguler, meningkatkan kualitas hidup mereka. Unsur-unsur ini harus diintegrasikan secara holistik dalam perencanaan SDM agar menciptakan strategi SDM yang efektif dan berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga yaitu pentingnya passion dalam dunia kerja. Mengapa passion penting dalam perencanaan sumber daya manusia? Passion atau semangat yang mendalam terhadap suatu bidang atau aktivitas memiliki peran yang sangat krusial dalam dunia kerja, termasuk dalam konteks perencanaan sumber daya manusia. Ada 6 alasan mengapa passion penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, produktivitas yang tinggi. Contohnya, karyawan yang memiliki passion dalam pekerjaannya cenderung lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan efisien. Yang kedua, ada keterlibatan yang lebih tinggi. Contohnya, karyawan yang passionate akan lebih terlibat dalam kegiatan perusahaan. Mereka akan aktif memberikan ide-ide baru dan berpartisipasi dalam berbagai proyek. Yang ketiga, ada loyalitas yang kuat. Contohnya, karyawan yang merasa passion-nya terpenuhi di perusahaan akan cenderung bertahan lebih lama. Yang keempat, ada pengurangan tingkat turnover. Contohnya, tingkat pergantian karyawan yang tinggi dapat merugikan perusahaan. Dengan mempekerjakan karyawan yang passionnya sesuai dengan pekerjaan, perusahaan dapat mengurangi tingkat turnover. Yang kelima, ada budaya perusahaan yang positif. Contohnya, karyawan yang passionate menciptakan suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Hal ini akan berdampak pada seluruh tim dan budaya perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, ada peningkatan kualitas kerja. Contohnya, karyawan yang passionate akan lebih memperhatikan detail dan berusaha untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. Pembahasan yang keempat adalah cara menerapkan passion dalam dunia kerja. Yang pertama, ada rekrutmen berbasis passion, seperti profil jabatan yang jelas, wawancara mendalam, dan tes psikologi. Yang kedua, ada pengembangan karir yang personal, seperti pemetaan karir, program pelatihan yang disesuaikan, serta mentoring dan coaching. Yang ketiga adalah pengakuan dan apresiasi, seperti sistem penghargaan, feedback yang konstruktif, serta perayaan prestasi. Yang keempat, budaya perusahaan yang mendukung, seperti nilai-nilai perusahaan yang kuat, komunikasi yang kuat, dan kegiatan team building. Pembahasan yang kelima ini tentang tantangan dalam mengintegrasikan passion. Di sini, aku ada 3 tantangan. Yang pertama, mengukur passion, menjaga konsistensi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dalam slide ini, ada 4 tantangan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, ada kekurangan tenaga kerja terampil. Yang ketiga, ada tingkat turnover yang tinggi seperti yang tadi saya bahas. Dan yang keempat, ada pengukuran kinerja dan efektivitas. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama ada wawancara mendalam dan tes psikologi, seperti mengajukan pertanyaan terbuka yang menggali minat, tujuan, dan motivasi calon karyawan. Yang kedua, membangun budaya perusahaan yang mendukung passion, seperti mendefinisikan nilai-nilai perusahaan yang mencerminkan passion dan tujuan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka di mana karyawan merasa nyaman untuk berbagi ide dan memberikan masukan. Yang ketiga, menyediakan peluang untuk mengembangkan passion, seperti memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mencoba berbagai peran, melibatkan karyawan dalam proyek-proyek yang sesuai dengan minat mereka. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai studi kasus atau contoh relevannya. Salah satu yang saya ambil adalah perusahaan Google. Google adalah contoh perusahaan yang sukses mengintegrasikan passion dalam perencanaan sumber daya manusia mereka. Mereka memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menghabiskan waktu pada proyek sampingan seperti yang terjadi pada Gmail dan Google News, yang pada akhirnya menghasilkan inovasi besar. Google juga memberikan waktu 20% kepada karyawan untuk mengerjakan proyek pribadi yang mereka minati. Kebijakan ini telah melahirkan banyak inovasi seperti Google News dan Gmail. Kantor Google juga dirancang untuk mendorong kreativitas dan kolaborasi dengan fasilitas yang mendukung seperti ruang bermain, ruang tidur siang, dan dapur yang lengkap. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perencanaan sumber daya manusia adalah fondasi yang kuat bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan passion karyawan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan sumber daya manusia, karena dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan budaya perusahaan yang positif.
Karyawan yang berpassion akan menjadi aset yang berharga bagi sebuah perusahaan dan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi. Perusahaan-perusahaan di atas seperti Google, Netflix, dan Spotify telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, passion dapat menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar bagi kesuksesan organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam pengucapan, pembawaan materi, penguasaan materi, dan sebagainya. Saya tutup presentasi kali ini. Saya Tiara Zahran. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. See you next time. Saya tutup presentasi saya kali ini. Saya Tiara Zahran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf. Sampai jumpa.